Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur pada malam hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kita mengikuti ibadah rumah tangga secara online. Dan marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian dari KJ 10, bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbaik yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Dan marilah kita menyatakan votum dan salam secara bersahutan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat 46, bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Dipersilahkan duduk. Dan marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahut-sahutan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami.
Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Kita kembali naikkan pujian dari Kidung Jemaat 57, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali akan memasuki pelayanan firman dan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat kasih setia yang terus-menerus kami rasakan dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Saat ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Tolonglah juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, dan mampukan serta perlengkapi agar firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 14 ayat 1 sampai 12 merupakan bagian dari perikop yang berjudul Jangan Menghakimi Saudaramu. Saya akan bacakan bagi kita. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga melakukan syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup,
kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini ada satu film pendek yang sedang viral. Judulnya Tilik, yang ditayangkan di YouTube. Tilik adalah film yang berbahasa Jawa. Tilik dalam bahasa Jawa memiliki makna menjenguk. Film ini menceritakan perjalanan sekelompok ibu-ibu yang tinggal di satu desa di sekitar wilayah Yogyakarta yang menjenguk ibu lurah yang tengah dirawat di rumah sakit di Yogyakarta. Selayaknya atau tradisi yang ada di wilayah tersebut, mereka beramai-ramai pergi ke rumah sakit menggunakan truk milik sesama warga. Ibu-ibu ini, ada sekitar lebih dari 10 ibu-ibu, berdiri di bak truk, di bak truk dan melakukan perjalanan. Dan selama perjalanan ke rumah sakit, mereka kemudian menceritakan atau menggosipkan tentang seorang yang bernama Dian. Gosip ini dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Yuning, yang kemudian ditimpali oleh Bu Tejo. Bu Tejo ini menyebarkan gosip kepada ibu-ibu yang ada di dalam truk tersebut. Dian ini merupakan kembang desa, dan Dian ini digosipkan berdasarkan dari Facebook atau berita burung atau berita yang berkembang yang menyebutkan bahwa Dian sebagai wanita yang tidak benar, yang suka menggoda bapak-bapak atau orang-orang yang sudah bersuami. Dan terjadi perdebatan karena di satu sisi ada ibu-ibu yang tidak setuju, yang diwakili oleh Yuning, yang tidak nyaman dengan perkataan atau dengan info atau tuduhan yang disampaikan oleh Bu Tejo. Bahkan mereka bertengkar atau berdebat, mempertentangkan pendapat mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, film ini menggambarkan bagaimana gosip bisa dipakai untuk menghakimi orang lain. Seorang hakim bertugas untuk menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan untuk menjadi hakim, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang senang menjadi hakim atas hidup orang lain. Dan sikap menghakimi ini terjadi di berbagai wilayah kehidupan kita. Baik itu di tempat pekerjaan, di lingkungan atau di dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bahkan tanpa kecuali dalam kehidupan berjemaat atau di gereja. Seperti yang kita baca pada saat ini.
orang-orang Kristen di Roma yang berasal dari kalangan yang berbeda. Ada yang orang non-Yahudi, tapi juga ada orang-orang yang berasal dari keturunan Yahudi. Dan sebagian dari orang Yahudi percaya kepada Yesus, namun mereka menganggap bahwa mereka harus mengikuti apa yang menjadi atau yang dikatakan oleh Taurat mengenai makanan. Bagi mereka hanya makanan-makanan tertentu saja yang boleh dimakan. Sementara di tengah-tengah jemaat ada juga orang-orang yang berasal dari non-Yahudi yang memakan makanan yang tidak dimakan oleh orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen keturunan Yahudi, kemudian menganggap bahwa mereka lah yang benar dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi anggota jemaat itu adalah orang-orang yang salah. Karena memakan makanan yang menurut mereka tidak boleh dimakan. Demikian juga dengan masalah hari. Terjadi perdebatan karena mereka menganggap bahwa ada hari tertentu yang menjadi hari baik atau hari yang dikhususkan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sementara bagi sebagian jemaat, semua hari itu sama saja. Dan kemudian mereka memperdebatkan masalah-masalah ini. Bapak Ibu Saudara, perdebatan mengenai masalah ini adalah masalah-masalah praktis dan bukan mengenai prinsip iman. Dan ketika hal-hal yang praktis tidak disikapi dengan bijak, memunculkan perselisihan di tengah-tengah jemaat Kristen yang ada di Roma. Mereka menghakimi antara jemaat. Yang kuat menghakimi, atau yang merasa kuat imannya menghakimi mereka yang lemah. Rasul Paulus kemudian mengatasi konflik ini dengan menjelaskan prinsip yang tidak boleh dikompromikan oleh orang Kristen. Yang pertama, setiap orang percaya adalah milik Tuhan Yesus. Di ayat 4 dan 7 dan 8. Hidup dan matinya dipersembahkan hanya kepada Kristus. Dan yang kedua, setiap orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus yang mulia. Barang siapa percaya kepada Dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat akan diselamatkan. Dan yang ketiga, semua manusia akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Artinya yang menjadi hakim adalah Tuhan dan bukan manusia. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk menghakimi kehidupan manusia. Melalui bagian Alkitab ini, Rasul Paulus mau mengajarkan bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana melihat perbedaan-perbedaan yang ada, membuka diri dan mengasihi orang lain seperti Tuhan telah membuka hati dan menerima manusia yang berdosa. Kita tidak cepat-cepat menghakimi orang-orang yang lain karena perbedaan-perbedaan yang ada yang sebenarnya bukan merupakan masalah iman, tapi yang merupakan masalah praktis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita juga bisa berkaca dalam kehidupan kita. Secara khusus sebagai jemaat. Seringkali ada perbedaan-perbedaan di antara kita yang kemudian kita sikapi dengan menganggap bahwa diri kita benar, orang lain salah. Atau sebaliknya, menganggap diri kita mungkin yang salah dan orang lain yang benar. Sementara yang sedang diperdebatkan atau diperselisihkan justru merupakan perbedaan-perbedaan karena tradisi dan bukan merupakan bagian yang terkait dengan iman. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, melalui bagian Alkitab kita pada hari ini, kita merenungkan bagaimana seharusnya bersikap sebagai orang percaya yang tidak menghakimi, yang tidak suka menghakimi
orang lain. Ada dua bagian yang akan kita diskusikan. Yang pertama, bahaya apakah yang kita lihat dari sikap menghakimi orang lain? Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak melakukan sikap menghakimi orang lain. Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk menyampaikan persembahannya, dan ayat pengantar yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, anak-anak, dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan merendahkan diri, kita akan mendoakan persembahan dan juga pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa besar kasih setia-Mu kepada kami, dan Engkau yang memberikan kasih karunia sekalipun kami tidak layak untuk menerima kasih karunia keselamatan. Dan kami juga diajarkan bahwa kami juga harus meneladani Engkau dalam kami bersikap terhadap orang lain, penuh kasih, memahami, berempati, dan bukan menghakimi orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, buat segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagian dari berkat berupa materi kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih kepada gereja-Mu maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui persembahan kami juga ingin menjadi gereja bagi sesama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga kami,
para orang tua, Tuhan tolong dengan keteladanan melalui kasih Kristus, kehidupan berkeluarga kami menjadi kehidupan keluarga yang dilandasi oleh iman, harap, dan kasih. Tuhan memberkati para orang tua dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, usaha yang saat ini sedang dijalani. Biarlah pekerjaan dan usaha ini boleh terus memberikan kecukupan. Bahkan Tuhan juga memberkati sehingga keluarga-keluarga kami boleh menjadi saluran berkat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap anggota keluarga kami, baik itu kakek nenek kami, anak-anak kami, serta setiap anggota keluarga yang ada. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan hadirkan. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang berada dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan kiranya hadir di dalamnya. Tuhan mencukupkan kami yang saat ini sedang bergumul karena masalah ekonomi. Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan bagi kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan kurang sehat. Tuhan menghiburkan bagi kami yang sedang berduka. Dan Tuhan yang terus menolong kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gerejamu yang Tuhan terus tolong. Di tengah-tengah situasi, tengah-tengah pandemi saat ini, kami bersyukur bahwa gerejamu terus berkarya, pelayanan-pelayanan boleh terus diadakan. Untuk itu, Tuhan juga yang terus menolong setiap karya pelayanan yang ada, baik di jemaat, induk yang ada di Kota Rangkas Bitung, maupun di pos kebaktian Maja dan pos kebaktian Teluk Lada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami lansia. Tuhan kiranya yang terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga mau berdoa buat kami yang saat ini sedang merasa khawatir. Tuhan kiranya yang menolong kami, sehingga kami dapat menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, dan kami diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Berdoa buat penanganan pandemi COVID-19. Tuhan juga yang terus menolong baik pemerintah kami di tingkat pusat, daerah, maupun bersama-sama dengan kami, seluruh bagian dari rakyat. Kami bisa melaksanakan, mematuhi setiap protokol yang ada. Kami juga mau berdoa buat usaha-usaha agar supaya vaksin virus corona ini bisa segera diproduksi. Kami berdoa sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dan doa ini kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdiri dan menyanyikan lagu penutup kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkan.
Bapak Ibu, anak-anak dan keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.